Halo teman-teman, selamat datang kembali di Laskar Pelangi Channel. Teman-teman, kali ini kita akan membahas latihan soal UTS, PTS, UAS atau PAS, mata pelajaran PPKN, tema 6, kelas 6 SD, semester 2, kurikulum 2013. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa dukung terus channel kakak ini dengan cara subscribe, like, comment, share. Kemudian jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya teman-teman sekalian mendapatkan notifikasi video terbaru nantinya. Buat teman-teman sekalian, jangan lupa jauhkan sikap bullying ya kepada teman-teman atau sikap perundungan, karena itu membahayakan teman-teman kalian sekalian. Oke teman-teman, langsung saja kita akan membahas latihan soal-soalnya. Soal yang pertama, segala sesuatu hal yang harus kita lakukan disebut A. Hak, B. Kewajiban, C. Peraturan, D. Keinginan. Tentu jawaban yang benar adalah B. Kewajiban. Kemudian soal yang kedua, segala sesuatu hal yang secara mutlak harus kita dapatkan disebut A. Hak, B. Kewajiban, C. Peraturan, D. Keinginan. Tentu jawaban yang benar adalah A. Hak. Kemudian soal yang ketiga, hak dan kewajiban harus dilakukan secara A. Timpang, B. Berat sebelah, C. Seimbang, D. Tidak adil. Tentu jawaban yang benar adalah C. Seimbang. Jadi hak dan kewajiban harus dijalankan secara seimbang. Kemudian soal yang keempat, gambar di bawah ini merupakan contoh titik-titik warga negara. A. Hak, B. Aturan, C. Kewajiban, D. Kewenangan. Tentu jawaban yang benar adalah C ya, kewajiban. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang kelima. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Tercantum pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal A, pasal 32 ayat 1, B, pasal 31 ayat 2, C, pasal 29 ayat 1, D, pasal 27 ayat 2. Tentu jawaban yang benar adalah B, pasal 31 ayat 2. Kemudian soal yang keenam, kewajiban seorang siswa adalah A. Belajar dengan sungguh-sungguh, B. Membayar kebutuhan sekolah, C. Mencari nafkah keluarga, D. Mengerjakan pekerjaan guru kelas. Tentu jawaban yang benar adalah A ya, belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian soal yang ketujuh, di bawah ini yang bukan merupakan hak dalam kehidupan bermasyarakat adalah A. Mengungkapkan pendapat dalam musyawarah, B. Memelihara fasilitas umum, C. Mendapat fasilitas umum dari pemerintah, D. Mendapat keamanan dalam beribadah sebagai umat beragama. Tentu jawaban yang benar adalah B ya, memelihara fasilitas umum merupakan bukan hak dalam kehidupan masyarakat, melainkan kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Kemudian soal yang kedelapan, segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, pasal A. 27 ayat 1, B. 33 ayat 2, C. 28 ayat 1, D. 30 ayat 1. Jawaban yang benar adalah A. Pasal 27 ayat 1. Kemudian teman-teman, soal yang ke-9, setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal A. 27 ayat 2, B. 33 ayat 2, C. 27 ayat 2, D. 30 ayat 1. Tentu jawaban yang benar adalah C. Pasal 27 ayat 2. Kemudian teman-teman, soal yang ke-10, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat, serta berhak memperoleh fasilitas pelayanan kesehatan. Hak ini tercantum pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal A. 30 ayat 1, B. 28H ayat 1, C. 28E ayat 3, D. 27 ayat 3. Tentu jawaban yang benar adalah B. Pasal 28H ayat 1.
Kemudian teman-teman, soal yang ke-11, contoh kewajiban setiap warga negara dalam bidang pendidikan adalah A. Membayar pajak, B. Mematuhi peraturan yang ada, C. Mengikuti pemilu, D. Mengikuti wajib belajar 9 tahun. Jawaban yang benar adalah D, ya, mengikuti wajib belajar 9 tahun. Kemudian soal yang ke-12, berikut ini merupakan bentuk kewajiban anggota keluarga di rumah adalah A. Melaksanakan kegiatan siskamling, B. Masuk kelas secara tertib, C. Melaksanakan ibadah secara tertib, D. Menjaga kebersihan dan ketertiban rumah. Tentu jawaban yang benar adalah D, ya, menjaga kebersihan dan ketertiban rumah. Kemudian soal yang ke-13, di bawah ini adalah hak seorang siswa di sekolah kecuali A. Mendapatkan pengajaran dari guru, B. Menggunakan fasilitas sekolah, C. Mendapatkan nilai yang bagus, D. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Tentu jawaban yang benar adalah D, ya, menjaga kebersihan lingkungan sekolah merupakan kewajiban seorang siswa, bukan hak, ya. Kita lanjut ke soal yang ke-14. Memberikan suara saat pemilu merupakan A. Kewajiban setiap warga negara, B. Tanggung jawab setiap warga negara, C. Hak setiap warga negara, D. Kebutuhan setiap warga negara. Tentu jawaban yang benar adalah C, ya, hak setiap warga negara. Kemudian soal yang ke-15, hak ikut serta dalam upaya mempertahankan dan keamanan negara diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal A 30 ayat 1, B 28H ayat 1, C 28E ayat 3, D 27 ayat 3. Tentu jawaban yang benar adalah A, ya, diatur dalam pasal 30 ayat 1. Kemudian soal yang ke-16, fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Ketentuan tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal A 33 ayat 1, B 28J ayat 1, C 34 ayat 1, D 32 ayat 1. Tentu jawaban yang benar adalah C, ya, tertuang dalam pasal 34 ayat 1. Kemudian teman-teman, soal yang ke-17, yang terjadi jika hak dan kewajiban tidak dilakukan dengan seimbang adalah A. Terjadi kesejahteraan yang merata, B. Hidup tentram dan damai, C. Terjadi ketimpangan di dalam masyarakat, D. Terjalin kehidupan yang harmonis. Tentu jawaban yang benar adalah C, ya, terjadi ketimpangan di dalam masyarakat. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-18. Kesadaran manusia akan tingkah laku dan perbuatannya yang sengaja maupun tidak disengaja disebut A. Hak, B. Kewajiban, C. Tanggung jawab, D. Tata tertib. Tentu jawaban yang benar adalah C, ya, disebut dengan tanggung jawab. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal yang ke-19. Di bawah ini contoh tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari, kecuali A. Memahami dan mengamalkan Pancasila, B. Menjaga nama baik bangsa dan negara di mata dunia, C. Menghindari sikap dan perilaku diskriminatif dan membina solidaritas sosial sebagai warga negara, D. Meningkatkan paham asing yang bertentangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentu jawaban yang benar adalah D. Meningkatkan paham asing yang bertentangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bukan sebagai wujud tanggung jawab kita sebagai warga negara. Kemudian soal yang ke-20, di bawah ini contoh masyarakat yang bertanggung jawab adalah A. Taat membayar pajak dengan tepat waktu, B. Tidak peduli pada lingkungan kotor, C. Tidak ikut dalam bergotong royong, D. Ikut melakukan penghijauan kembali. Tentu jawaban yang benar adalah A, ya, taat membayar pajak dengan tepat waktu. Kemudian teman-teman, soal yang ke-21, contoh perbuatan tidak bertanggung jawab serta merugikan bangsa dan negara adalah A. Taat pajak dan peduli lingkungan, B. Taat peraturan lalu lintas, C. Korupsi, kriminalitas, dan penyalahgunaan kekuasaan, D. Membina kerukunan di antara warga masyarakat. Tentu jawaban yang benar adalah C, ya,
korupsi, kriminalitas, dan penyalahgunaan kekuasaan. Kemudian soal yang ke-22, pernyataan yang menunjukkan salah satu fungsi pajak adalah A. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan jalan. B. Pajak digunakan untuk membiayai pengobatan pejabat BUMN. C. Pajak digunakan untuk operasional perusahaan asing. D. Pajak digunakan untuk membiayai kedutaan asing. Tentu jawaban yang benar adalah A. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan jalan. Kemudian teman-teman, soal yang ke-23, salah satu tanggung jawab warga negara adalah membayar pajak. Tanggung jawab tersebut juga mengharuskan masyarakat untuk A. Menetapkan aturan pungutan pajak. B. Memilih perwakilan untuk mengurusi pajak. C. Mengawasi penggunaan pajak. D. Meminta pembangunan di daerah sendiri dipercepat. Tentu jawaban yang tepat adalah C, ya. Masyarakat bertanggung jawab mengawasi penggunaan pajak. Kemudian soal yang ke-24, fungsi utama pajak bagi negara adalah A. Penghasilan negara. B. Pengeluaran negara. C. Gaji pemerintah. D. Gaji pejabat negara. Tentu jawaban yang tepat adalah A, ya, merupakan penghasilan negara. Kemudian teman-teman, soal yang terakhir, soal yang ke-25, jika setiap warga negara melaksanakan kewajiban dengan penuh tanggung jawab, maka yang terjadi adalah A. Terjadi kekacauan dalam negeri. B. Terjadi ketimpangan antar masyarakat. C. Kesejahteraan masyarakat terjamin. D. Kehidupan semakin melarat. Tentu jawaban yang benar adalah C, ya. Kesejahteraan masyarakat terjamin. Oke teman-teman, demikian pembahasan soal kali ini. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share, ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di lain video. Terima kasih.